Halo teman dolan, balik lagi di channel kita Doyan Jalan-Jalan alias Dolan. Masih di road trip Cirebon Solo Kuningan. Video kita kali ini mau ajak kalian untuk jalan-jalan di Cirebon sambil lihat-lihat kuliner yang khas Cirebon selama hari kedua dari pagi sampai malam. Tapi kita mau disclaimer dulu nih, karena kita ini channel jalan-jalan. Begitu kita ke tempat kuliner, kita lihat-lihat tempatnya, kita keliling-keliling tempatnya. Pas makanannya datang, kita makan duluan, belum difoto, lupa. Jadi harap dimaklumi ya. Nah, ini sekarang kita ada di Jalan KS Tubun. Kita mau menuju Jalan Siliwangi untuk kita mau makan docang. Docang itu adalah makanan khas Cirebon yang bukanya itu, warung-warung docang ini pagi-pagi. Ini jam 6 pagi sampai jam 10 pagi warung docang yang mau kita tuju. Jadi kita sengaja belum sarapan dulu di hotel. Kita mau ke yang namanya Docang Ibu Kapsah. Ini dia tempatnya di Jalan Siliwangi. Itu ada tempat duduk, lokasinya terbuka. Ada tempat parkirannya cukup luas. Nah, docang ini adalah makanan yang terdiri dari lontong, daun singkong, toge, kerupuk, lalu disiram dengan kuah dage. Buat kalian yang belum tahu, dage itu adalah oncom khas Cirebon. Rasanya gurih banget karena dia juga mengandung kacang, jadi agak beda dengan oncom biasa. Nah, di restoran ini atau tempat makan ini dia juga sediakan makanan pendamping lah, seperti gorengan itu wajib, dan ada yang namanya ketan gurih. Itu adalah ketan yang dikasih bumbu gurih. Nah, ini dia couple favorit kita lagi makan ketan gurih. Kalian bisa makan ketan gurih atau beli ketan gurih di tempat lain juga, di pasar atau toko oleh-oleh. Oke, sekarang udah siang nih, kita mau cari makan siang. Ini kita berada di Jalan Kartini. Nah, kita mau ke Jalan Cangkring 2. Jalan Cangkring 2 itu kita harus belok kiri setelah Jogja Junction. Itu patokannya. Nah, kita mau makan yang namanya nasi jamblang. Jadi kalau ke Cirebon belum afdol rasanya kalau belum nyobain nasi jamblang di Cirebonnya. Warung-warung nasi jamblang tuh sebenarnya banyak banget di pinggir jalan, di tenda-tenda juga banyak. Tapi yang mau kita tuju nih, kita belok ke sini. Ini namanya nasi jamblang Ibu Nur. Dia tuh punya restorannya. Jadi kalau mau ajak keluarga besar, lebih cocok ke sini. Selain nasi jamblang, dia juga ada empal, ada nasi lengko, sate. Tapi kita mau makan nasi jamblangnya ya. Nah, ini jam makan siang, jadi rame banget. Itu kita antri untuk ambil nasi jamblangnya dengan lauk-lauknya. Nasi jamblang adalah nasi yang dibungkus dengan daun jati dan banyak banget pilihan lauk, puluhan. Kalian bisa pilih, ada paru, daging, dan yang khas itu balakutak, semacam sotong Cirebon. Nah, kita pilih di lantai 2 karena lantai 2 itu lebih kosong, dan kita pilih sengaja di balkon biar bisa dapat udara bebas gitu. Nah, habis makan nasi jamblang, kita mau cari yang namanya ayam goreng Santa Maria. Ini dia tempatnya. Kalian bisa lihat ini rame banget, padahal ini udah lewat jam makan siang loh. Ini udah menjelang sore, mungkin jam setengah 3 atau jam 3. Nah, ini masih rame. Ini letaknya di Jalan Sisingamangaraja. Kenapa dinamakan ayam goreng Santa Maria? Karena berada persis di depan sekolah Santa Maria. Kalau mau makan di sini bisa, dia ada tempat duduk yang disediakan di trotoar, atau banyak juga yang makan di mobil. Jadi kalau kalian lihat itu mobil yang berjejer itu pada makan di mobil. Nah, kalau kita bungkus aja karena kan kita habis makan nasi jamblang ya. Jadi ada nasi, ayam goreng yang rasanya gurih, kemudian sate-sateannya, sate kulit, usus, ati ampela, dan nggak lupa serundengnya itu wajib banget. Rasanya manis, gurih, lembut, dan wajar sih kalau ayam goreng Santa Maria ini
viral banget di YouTube ya, karena memang rasanya seenak itu. Nah, ini akhirnya kesampaian juga lah nyobain ayam goreng Santa Maria. Harganya cukup murah, nasi ayam kalau nggak salah 12 ribuan gitu. Oke, habis makan-makan berat, kita mau cari minuman. Nah, ini kita ada di Jalan Karanggetas, ada ruko yang penuh dengan rimbunan dedaunan. Nah, itu yang mau kita tuju. Namanya Es Kopior 4848. Nih tempatnya. Ya. Kenapa namanya 4848? Karena dia juga merupakan tempat kantor travel 4848 dari zaman dulu banget. Ini lokasi di dalamnya, situasi di dalamnya, kita seperti dibawa kembali ke tahun 80-an mungkin ya. Nah, satu porsinya atau satu gelasnya itu harganya 35.000. Nah, memang mungkin dirasa agak mahal, tapi ya memang dia kopior asli. Sirupnya juga buatan sendiri, lalu ditambah dengan susu kental manis pastinya. Ya, ini situasi di Jalan Karanggetas. Masih ada beca yang berlalu lalang di kota Cirebon ini. Oke, sekarang kita mau balik ke hotel. Nah, ternyata di sekitar hotel, dekat hotel kita, ada satu tempat yang eye catching banget, bikin kita penasaran ini tempat apa ya. Deket banget di hotel, jadi di Jalan Kartini ya. Nah, ini tempatnya. Ternyata namanya adalah Loko Coffee Shop, buka 24 jam, ngopi, ngeteh, nyusu. Nah, ini penampakan dari seberang jalan, dari luar. Ada dekorasi lokomotif begitu ya, makanya loko namanya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam, lihat-lihat ke dalam, ya ada banyak meja kursi kayu di luar. Tapi di dalamnya itu ada yang unik, dia ada kursi-kursi bekas gerbong kereta api ekonomi memang. Jadi yang warna hijau itu, nah itu khasnya kursi bekas kereta api beneran, makanya namanya loko. Selain itu juga dia ada seperti sofa-sofa zaman dulu ya, sofa-sofa antik begitu. Ada live musiknya juga di sini. Kita dengerin dulu yuk live musiknya. Nah, ini suasana atau situasi di depan kitchennya. Jadi di loko ini cocok banget untuk kalian yang pengen nongkrong-nongkrong sambil ngopi, santai, ngobrol-ngobrol. Dia menyediakan makanan juga. Makanannya seperti nasi goreng, ayam geprek, spaghetti, indomie juga ada. Lalu minumannya ya ada kopi, teh, susu atau milkshake ya. Nah, selain di lantai 1 ini ada juga lantai 2-nya. Jadi ada tangga menuju ke atas. Kita mau lihat situasi di lantai 2-nya seperti apa. Nah, kita naik yuk. Nah, ternyata di lantai 2-nya penuh dengan dinding-dinding kaca. Ada tempat lesehan juga, tapi sayangnya dikunci ya. Padahal kayaknya nyaman juga tuh duduk-duduk di semacam bunk bed itu ya. Nah, ada tempat duduk-duduk juga. Nah, jadi cocok lah buat santai-santai. Kita turun lagi ke bawah. Kita lihat-lihat lagi situasi atau suasana di loko ini. Nanti terakhir
ada juga daftar menunya yang kita tampilkan buat kalian. Nah, malamnya kita mau makan malam di suatu restoran Sunda di daerah Gronggong atau Bukit Gronggong. Ini semacam puncaknya Cirebon ya. Nama restorannya adalah Kelapa Manis. Ini suasananya sejuk, dingin, tapi nggak dingin banget. Nah, dari restoran ini sebenarnya kita bisa melihat pemandangan kota Cirebon dengan Gunung Ciremai dan laut di kejauhan kalau lagi cerah cuacanya ya. Nah, berhubung kita kesini di malam hari, jadi pemandangannya ya seperti ini. Lampu-lampu di kota Cirebon, romantis juga. Nah, ini kan daerah perbukitan ya, jadi dia punya 3 lantai ke bawah. Jadi selain lantai 1 ada balkonnya, kita mau turun tangga, kita mau lihat ke bawah situasinya seperti apa, suasananya. Ini dia, ada balkon juga di tingkatan yang kedua. Kalian bisa makan di balkon atau makan di taman. Di pinggirannya juga ada banyak kursi-kursi tersedia dan banyak tanaman-tanaman ya di sini dengan lampu-lampu, karena ini kan malam ya, jadi suasananya romantis gitu. Bisa pilih makan di taman, di bawah pohon, bebas deh. Jadi di sini tempat duduknya sangat banyak tersedia. Kalau lagi bukan musim pandemi ya, ini rame, penuh dengan pengunjung. Nah, ini 3 tingkatan. Toilet, wastafel, kebersihannya juga terjaga. Nah, karena ini adalah restoran Sunda, jadi menu-menu makanannya juga masakan-masakan Sunda ya. Ada nasi timbel, nasi liwet, ada nasi tutuk oncom, ada juga lauk-lauk yang lain lah, ayam, ikan, bebek, iga. Jadi menunya bervariasi. Nah, kita lihat-lihat situasi di restoran ini, lingkungannya, dan di akhir nanti kita akan tampilkan menu-menu makanannya untuk kalian. Oke teman dolan, sekian dulu video kuliner kita hari kedua di Cirebon. Jangan lupa nyalakan terus loncengnya. Masih ada lagi video hari ketiga di Cirebon. Terima kasih sudah menonton.